wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan coba jelaskan berkaitan dengan tahap keempat, yaitu tutup buku di bendahara penerimaan sistem BLUD. Jadi sebelum kita nulis di BKU, kemudian nulis di realisasi PAD-nya, penginputan itu, kita minta dulu ini rekening koran. Jadi di sini ada rekening koran penerimaan dan rekening koran pengeluaran. Ini diminta dari Bank Riau Kepri, cabang Sungai Guntung. Sudah kita dapat ini, maka kita akan input lagi angka-angka yang belum terdapat di BKU. Angka yang tidak terdapat di BKU itu seperti transferan. Transferan ini seperti BPJS. Ini belum ada kita masukkan karena dia masuknya ke rekening. Kemudian di situ ada bunga tabungan, ini kita input juga. Kemudian pajak bunga tabungan, kemudian administrasi bank. Untuk di rekening pengeluaran ini kita butuhkan juga. Kenapa? Karena di sini pun ada setiap bulan itu penerimaannya dari bunga tabungan, kemudian ada potongan bunga tabungan, tambah lagi dengan biaya administrasi. Oke, langsung saja kita input di sini. Ini sebenarnya sudah saya input. Ini ada di bagian terakhir ya, karena di bagian itu kan udah kita isi semua. Di bagian terakhir ini seperti penerimaan BPJS Kesehatan 279 disesuaikan dengan angka di rekening koran. Ini dari penerimaan. Kemudian ada administrasi bank. Administrasi bank ini kan Rp4.000 untuk di rekening penerimaan. Sementara untuk bunga juga di input. Bunga di rekening penerimaan itu segini. Ini bunganya sudah saya input, ini 2. Kemudian ini pajak bunganya di sini 140 ya. Kemudian isinya ada bunga bersih dari rekening pengeluaran. Nah, bunga bersih ini isinya apa aja, ini dia. Kita lihat di sini bunganya tuh 34.000 sekian, pajak bunga dikurangi pajak bunga 6.800 sekian, dikurang lagi dengan administrasinya 6.500 ya. Ini dia, jadi rumusnya begitu. Ini sama dengan bunga bank kurang pajak bunga dikurang administrasi bank. Langsung enter aja, jadi angkanya muncul seperti itu, 21 sekian. Nah, setelah selesai semua ini, kita harus menyesuaikan lagi. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan antara laporan BKU kita dengan rekening penerimaan, rekening koran penerimaan. Karena kalau kita tidak sesuaikan, mana tahu nanti ada kekeliruan di BKU kita yang tidak sama nilainya dengan rekening koran kita, itu tentu nanti jadi masalah ya. Untuk proses cross check sendiri itu kita lihat di setiap penyetoran kita ya, kita nyetornya tanggal berapa, di situ kita sesuaikan dengan rekening koran. Saya contohkan agak beberapa saja, tidak semua saya contohkan. Di awal ini aja, ini kan belum ada penyetoran. Di sini ada kolom penerimaan dan kolom penyetoran. Di kolom penyetoran ini kita lihat, nah di sini ada 9 juta dan 18 juta. Kita lihat lagi di rekening koran, 9 juta di atas ya, kemudian 18 juta di bawah sini. Ini pindah buku ya. Oke, yang kredit ini uang masuk, kalau debit ini uang keluar, dipakai ya, pindah buku. Sip. Berarti ini selalu kita samakan dengan rekening koran di kanan dan kiri ini. Ini kanan kiri ini harus balance. Oke, kita coba turun langsung. Makanya sampai turun ini kita sesuaikan. Habis itu setelah misalnya semuanya sesuai, itu kita langsung sum jumlahnya, kita totalin. Kita total di sini ya. Ini enggak sini. Nah, ini di sum. Jadi itu SUM. Jadi ini total dari ini semua. Ini total akhir ya. Cuman total akhir ini belum dikurangin dengan pengeluarannya. Pengeluarannya tadi berupa apa aja?
berupa pajak bunga, kemudian administrasi, di sini diapakan semua. Jadi setelah dikurang itu, jumlah yang tertera ini seperti ini ya. Ini kan dari sini angkanya, saya pindahin sama ya, kan sama. Ini apa? Ini nggak perlu ya, nanti bikin bingung. Oke, ini sorry. Nah, jadi di sini nih, ini totalnya tuh ya, ini jadi ini sudah saya total semua ini angkanya, kemudian dikurangi dengan ini, dikurang ini, hasil akhirnya tuh di sini 425.009.326. Kita lihat lagi di sini 425.009.326. Jadi sama ya antara penerimaan dengan rekening koran kita, BKU-nya sama dengan rekening koran. Kemudian ada lagi jumlah yang ditambahkan, yaitu ini bunga bersih rekening pengeluaran. Nah, ini ditambahkan. Jadi pasti dia berlebih 21.000 sekian. Nah, ini dia total semuanya. Nah, kalau udah fix di BKU, kita masuk di data. Di data target. Jadi di data target ini tujuannya adalah kita menyesuaikan juga dengan BKU. Setelah sesuai dengan BKU, ini ya dimasukin lagi jumlah BPJS, jumlah angka lain-lain itu dimasukkan semuanya. Kemudian di cross check balik penyetoran kita. Ini kan yang harian kita input, yang dari BKU kita pindahkan ke sini. Jadi udah kita pindahkan semua, kita tambahkan dengan pendapatan BPJS, kemudian bunga tabungan, ini masuk kepada poin lain-lain ya, bunga tabungan. Setelah selesai ini semua, baru kita total di sini nih. Ini di sum semua nih rumusnya. Ini sum semua ini kita sum, totalnya segini. Ini habis itu kita tambahin totalnya juga di bawah sini. Ini udah sama nih dengan BKU, baru kita pindahin angka ini tuh sebagai realisasi. Realisasi di mana? Di sini. Ini realisasi. Ini sudah kita pindahkan. Ini pendapatan yang bulan lalu, ini pendapatan bulan lalu, kemudian ini yang pendapatan bulan ini. Nah, jadi kita masukkan ke sini semuanya. Barulah kita dapatkan di total pendapatan sampai dengan bulan Mei. Ini tutup bukunya di bulan Mei ya. Sekarang udah bulan Juni. Oke. Ini untuk proses realisasi, kemudian kita input lagi ke sini angkanya, angka dari realisasi. Kita masukkan di sini pendapatan bulan lalu, di sini total pendapatan bulan Mei. Ini kan tutup buku bulan Mei. Ini semuanya udah ada di sistem kita bikin. Jadi kita tinggal pindah-pindahkan saja. Selesai ini udah selesai di proses penjemputan BKU, realisasi, dan register penutupan kas. Tinggal kita cetak. Kalau sudah fix, baru kita ajukan ke pimpinan. Ya, demikian untuk tahapan keempat. Nanti tahapan kelima itu bisa kita isi secara online ataupun secara offline. Nanti bakal kita buatkan lagi videonya. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.